Dengar enggak? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, malam ini saya diundang ke tempat ini untuk menyampaikan tausiah dalam rangka peringatan peristiwa Isra Mi'raj. Saya tidak akan membahas riwayat perjalanan Isra Mi'raj Nabi secara utuh dari awal sampai habis, karena nggak akan cukup waktunya juga untuk dibahas semua. Namun saya percaya Bapak Ibu semua sudah pernah dan bahkan sering mendengar riwayat itu. Apa yang saya mau sampaikan malam ini terkait dengan Isra Mi'raj itu, saya ingin mengajak seluruh jamaah untuk melihat peristiwa ini pada 3 dimensi. Yang pertama dimensi akidah, yang kedua dimensi ibadah, dan yang ketiga dimensi akhlak. Apa yang saya maksud melihat peristiwa ini dari dimensi akidah, yaitu tentang keimanan kita, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang spektakuler sepanjang sejarah kehidupan manusia, yang peristiwa ini tidak pernah terjadi pada manusia manapun kecuali hanya terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking luar biasanya peristiwa ini telah membuat kehebohan luar biasa pada masa itu, bahkan sampai hari ini ketika teknologi manusia telah mencapai puncaknya, misteri tentang perjalanan Nabi yang teramat singkat dengan perjalanan yang teramat jauh itu belum bisa dipecahkan, kecuali kita melihat peristiwa ini dari kacamata keimanan kita yang utuh. Kalau dengan pendekatan akal saja nggak bakalan sanggup manusia memikirkan kok bisa semacam itu. Makanya ketika meriwayatkan peristiwa ini, mengabadikannya dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mulai dengan kalimat subhana, yang artinya subhana itu maha suci Allah. Ketika manusia bertasbih kepada Allah itu artinya menganggap dan mensucikan Allah mimma la yaliqu bihi, mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah, karena Allah adalah zat yang memiliki kesempurnaan sifat, termasuk bicara tentang kudrah dan iradahnya Allah. Kudrah dan iradahnya Allah itu sempurna, tanpa sama sekali bisa dibatasi oleh apapun, karena Allah zat yang maha kuasa tanpa batas. Di dalam tradisi Al-Quran, setiap kalimat subhana pasti di dalamnya atau mengisyaratkan dari balik peristiwa itu ada peristiwa yang di luar jangkauan akal. Maksud saya, kalau Bapak Ibu memperhatikan bahasa Al-Quran, di balik kalimat subhana itu ada peristiwa luar biasa yang nggak bisa dijangkau dengan akal manusia. Saya ambil contoh, bukan cuma peristiwa Isra Mi'raj ini Allah gunakan kalimat subhana. Yang beberapa kali di Quran Allah menyebutnya kalimat subhana itu adalah ketika Allah membantah tuduhan Bani Israel bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Kenapa mereka mengatakan Nabi Isa anak Tuhan? Karena Nabi Isa lahir dari seorang perempuan suci yang bernama Maryam, tanpa pernah sama sekali Siti Maryam disentuh oleh laki-laki manapun. Tapi ujug-ujug itu Siti Maryam punya anak, Bu. Padahal secara teoritis, secara kebiasaan dan keteraturan yang berlangsung sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, gak bakalan pernah ada perempuan bisa hamil tanpa sentuhan laki-laki. Emang di Bogor ada perempuan hamil gak ada lakinya? Kok jadi banyak begini, gimana ceritanya? Kalau yang ibu maksud banyak itu saya yakin bukan yang ini yang saya maksud.
Yang banyak itu sebenarnya bukan nggak ada lakinya. Kalau ada kemarin atau kapan waktu ada perempuan hamil, itu bukan nggak ada lakinya, ada, cuman lakinya kabur. Atau mungkin boleh jadi bukan nggak ada lakinya, bahkan bukan satu laki-lakinya itu, saking banyaknya nggak ada yang mau tanggung jawab, bingung. Akhirnya tinggallah dia sendiri merana menanggung kehamilannya. Disebutlah oleh masyarakat, perempuan hamil nggak ada lakinya. Nggak mungkin, Bu. Kenapa nggak mungkin? Karena perempuan itu hanya punya indung telur namanya, dan indung telur itu hanya bisa berbuah bila dibuahi oleh sperma. Lah sperma ini punya laki-laki. Terus kesimpulannya gak akan pernah ada orang hamil kalau tidak disentuh laki-laki. Siti Maryam sendiri ketika diberitahu oleh Jibril bahwa dia akan mengandung, bahwa dia akan hamil, Siti Maryam seorang wanita yang gak pernah gaul, beliau pun paham. Sampai beliau kemudian sekedar menggugat, katanya dalam Al-Quran itu disebutkan, anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Bagaimana mungkin saya punya anak, saya belum pernah disentuh laki-laki. Perempuan cuma punya indung telur, dengan sperma bisa terbuahi, disimpan di dalam rahim, itu yang jadi jabang bayi. Lahirnya bisa laki bisa perempuan, tergantung yang mana yang dominan. Kalau kromosom X-nya lebih dominan maka jadinya laki, kalau yang dominan kromosom Y jadinya perempuan. Itu secara teoritis penciptaan manusia, dan secara ilmiah pernah diungkap oleh ilmuwan modern yang akhirnya masuk Islam, Dr. Maurice Buchel. Di dalam bukunya dia mengungkap semua dengan teori perbandingan asal usul manusia menurut Bible, Sains, dan Al-Quran. Ayo, mau pulang? Ayo, mau pulang? Ayo bareng. Nah, saya ambil ujungnya saja. Karena ternyata ada seorang perempuan lahir tanpa adanya laki-laki, akhirnya orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan, Ibnullah. Disitulah kemudian Allah membantah apa yang dituduhkan kepada Allah bahwa Allah punya anak. Allah katakan subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci Allah bahwa Allah punya anak. Bicara luar biasa, ya memang luar biasa, karena di luar kebiasaan. Yang biasa itu perempuan mesti hamil karena laki-laki. Ternyata Siti Maryam bisa hamil tanpa adanya laki-laki. Bisa kalau menurut kodratnya Allah subhanahu, karena yang kuasa itu Allah. Justru untuk hal-hal yang luar biasa ini Allah wujudkan dan terjadi di alam raya, termasuk mukjizatnya para nabi dan rasul, termasuk peristiwa Isra Mi'raj ini. Itu semua Allah jadikan sebagai dalil buat manusia untuk mengakui dan menerima bahwa Allah Maha Kuasa. Peristiwa Isra Mi'raj juga begitu. Ketika kita baca ayatnya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, titik tekannya ada pada kalimat linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda kekuasaan kami. Allah ingin tunjukkan kepada kita semua bahwa Allah itu maha kuasa. Apa yang Allah kehendaki bisa terjadi, apa yang Allah mau pasti terjadi. Sementara kita ini manusia, makhluknya, tidak ada yang punya kuasa. Kalaupun kita punya kuasa, itu hanya titipan dari Allah. Kita tidak punya kekuatan, kecuali kekuatan itu diberikan oleh Allah. Kita tidak punya kemampuan,
kecuali kemampuan itu juga dititipkan oleh Allah, yang kalau Allah mau semua yang Allah berikan kepada kita bisa Allah cabut. Itulah ucapan kita ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Yang punya mutlak adalah Allah, penguasa tunggal adalah Allah. Saya nggak mau ngomong